Halo teman-teman semuanya, yuk kita belajar lagi. Kali ini kita akan belajar tentang materi kedaruratan maternal dan neonatal, khususnya pada gadar neonatal ya teman-teman. Yuk semangat belajar, semoga goals kalian atau tujuan kalian tercapai ya. Selalu berdoa dan berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Semangat teman-teman, yuk mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Kasus-kasus yang harus diketahui dan diwaspadai agar tidak terjadi kasus kedaruratan neonatal yaitu kasus asfiksia, ikterus, BBLR, kejang, tetanus neonatorum, hiperbilirubinemia, hipo atau hipertermi, hipo atau hiperglikemi, dan infeksi neonatus. Yuk cus kita belajar. Yang pertama, harus mengetahui kasus asfiksia. Asfiksia merupakan kegagalan bernafas secara spontan dan teratur pada saat bayi lahir atau beberapa saat setelah lahir. Ditandai dengan keadaan tekanan oksigen di dalam darah rendah atau hipoksemia dan hiperkarbia atau tekanan CO2 atau karbon dioksida meningkat dan terjadilah asidosis. Penyebab dari asfiksia tersendiri dapat berasal dari faktor ibu, janin, dan plasenta. Adanya hipoksia dan iskemia jaringan menyebabkan perubahan fungsional dan biokimia pada janin. Faktor ini yang berperan pada kejadian asfiksia. Gejala klinis dari asfiksia adalah bayi tidak bernafas atau nafas megap-megap, denyut jantung kurang dari 100 kali per menit, kulit sianosis, pucat, tonus otot menurun, dan tidak ada respon terhadap refleks rangsangan. Dan berikut ini ada tahapan pada bayi asfiksia yang terdeteksi sesudah lahir. Yang pertama, janin bernafas megap-megap atau mengalami gasping, diikuti masa henti nafas atau fase henti nafas primer, dan jika asfiksia berlanjut terus, timbul pernafasan megap-megap yang kedua selama 4-5 menit. Fase gasping kedua, diikuti masa henti nafas kedua atau henti nafas sekunder. Penilaian keadaan bayi pada menit ke-1 dan ke-5 sesudah lahir dinilai dengan skor APGAR atau APGAR score. Appearance untuk warna kulit, pulse untuk detak jantung, grimace untuk respon refleks, activity untuk tonus otot atau keaktifan, dan respirasi untuk pernapasan. Penilaian menit ke-1 untuk menentukan seberapa jauh diperlukan tindakan resusitasi. Nilai ini berkaitan dengan keadaan asidosis dan kelangsungan hidup bayi. Nilai pada menit ke-5 untuk menilai prognosis neurologis atau syaraf. Berdasarkan skornya, nilai APGAR score dibagi menjadi 3 kategori, yaitu nilai 0-3 untuk asfiksia berat, nilai 4-6 untuk asfiksia sedang, dan nilai 7-10 untuk normal. Penilaian keadaan bayi dengan APGAR score sesuai dengan tabel ya teman-teman. Oke, lanjut ke kasus yang kedua yaitu ikterus. Ikterus merupakan perubahan warna kulit atau selaput mata menjadi kekuningan. Sebagian besar sekitar 80% akibat penumpukan bilirubin atau hasil pemecahan sel darah merah. Sebagian lagi karena ketidakcocokan golongan darah ibu dan bayi. Peningkatan kadar bilirubin dapat diakibatkan oleh pembentukan yang berlebihan atau ada gangguan pengeluaran. Ikterus ada dua, yaitu ikterus fisiologi dan ikterus patologi. Ikterus fisiologi timbul setelah 24 jam dan menghilang sebelum 14 hari. Sedangkan untuk ikterus patologi yaitu muncul setelah 14 hari berhubungan dengan infeksi hati atau sumbatan aliran bilirubin pada empedu. Dan memerlukan tindakan segera, periksa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan. Berikut ini ada tanda dan gejala berdasarkan klasifikasinya. Yang pertama, ikterus berat dengan tanda dan gejalanya yaitu timbul kuning pada hari pertama yaitu kurang dari 24 jam atau kuning ditemukan pada umur lebih dari 14 hari atau kuning sampai telapak tangan atau telapak kaki atau tinjanya sampai berwarna pucat. Tanda dan gejala dari ikterus fisiologis yaitu timbul kuning pada umur lebih dari sama dengan 24 jam sampai kurang dari sama dengan 14 hari dan tidak sampai ke telapak tangan atau kaki. Yang klasifikasi tidak ada ikterus, tidak ada gejala kuning. Dan pada kasus ikterus ada derajat Kremer, yaitu Kremer pertama, bayi kuning pada daerah kepala dan leher. Kremer kedua, kuning sampai dengan badan bagian atas atau dari pusar ke atas. Kremer ketiga, kuning sampai badan bagian bawah hingga lutut atau siku. Kremer keempat, kuning sampai pergelangan tangan dan kaki. Dan kremer 5, kuning sampai daerah tangan dan kaki. Dan ada juga grade-grade untuk setiap bagian tubuh yang terkena kuning ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada perbedaan antara ikterus fisiologik dan patologik. Yang ikterus fisiologik, bayi sehat tanpa faktor resiko tidak diterapi
dan dapat dilakukan beberapa cara sebagai berikut, yaitu minum ASI-nya lebih dini dan sering, terapi sinar sesuai dengan WHO. Pada bayi yang pulang sebelum 48 jam diperlukan pemeriksaan ulang dan kontrol lebih cepat atau terutama bila tampak kuning. Sedangkan untuk ikterus patologik, bila nilai bilirubin serum memenuhi kriteria untuk terapi sinar atau fototerapi atau transfusi tukar pada bayi dengan keadaan bila ikterus telah terlihat sejak hari pertama dan hemoglobin kurang dari 13 gram per dl. Selain itu, ikterus menetap hingga 2 minggu pada neonatus cukup bulan dan 3 minggu pada neonatus kurang bulan. Bayi dirujuk dengan persiapan, yaitu memberitahu keluarga segera kirim bayi ke rumah sakit tersier atau center dan beri surat rujukan. Selanjutnya harus tahu dan paham kasus BBLR atau bayi berat lahir rendah, yaitu bayi baru lahir dengan berat badan rendah kurang dari 2.500 gram tanpa memandang usia kehamilan. Macamnya ada, yang pertama bayi berat lahir rendah atau BBLR yang kurang dari 2.500 gram, yang kedua bayi berat lahir sangat rendah atau BBLSR kurang dari 1.500 gram, yang ketiga bayi berat lahir amat sangat rendah atau BBLASR kurang dari 1.000 gram. Ciri dan gejala dari BBLR adalah lebih kurus, memiliki lemak tubuh yang sedikit, memiliki ukuran kepala lebih dari ukuran tubuh lainnya, memiliki kadar gula dalam darah rendah, kesulitan mempertahankan suhu tubuh, dan terlalu banyak sel darah merah yang membuat darah terlalu kental. Penyebab dari BBLR tersendiri yaitu IUGR atau intrauterine growth retardation, bayi kembar, ibu hamil dengan tekanan darah tinggi, usia ibu hamil yang masih muda atau kurang dari 15 tahun, ibu hamil yang malnutrisi, dan ibu hamil yang memiliki masalah emosi selama kehamilan. Dan kebanyakan kasus, bayi BBLR sering dilahirkan secara prematur. Penanganan untuk bayi BBLR yaitu dirawat di ruang NICU atau Neonatal Intensive Care Unit, melakukan tindakan metode kanguru dan pemberian ASI. Komplikasi yang dapat terjadi yaitu gangguan perkembangan paru-paru atau organ lain, masalah pernapasan, perdarahan di dalam otak, masalah gastrointestinal atau necrotizing enterocolitis, dan bisa terjadi kematian mendadak. Kasus selanjutnya adalah kejang. Kejang adalah suatu kondisi pada anak yang disebabkan oleh demam. Faktor penyebabnya adalah yang pertama kelainan metabolisme dan yang kedua komplikasi pada saat kehamilan dan kelahiran. Antara lain, perdarahan pada saat kurang dari usia kehamilan kurang dari 28 minggu, terjadi gawat janin pada masa kehamilan dan persalinan, alat-alat yang digunakan pada saat persalinan tidak steril, persalinan dengan tindakan trauma pada janin, dan ibu hamil dengan diabetes mellitus. Kejang pada neonatus bukanlah suatu penyakit, namun merupakan gejala penting akan adanya penyakit lain sebagai penyebab kejang atau adanya kelainan susunan syaraf pusat. Penyebab utama kejang adalah kelainan bawaan di otak, sedangkan penyebab sekunder adalah gangguan metabolik atau penyakit lain seperti penyakit infeksi. Resiko kejang sederhana dapat menjadi kejang kompleks. Ini resiko kejang sederhana tidak banyak 2-3%, menjadi epilepsi tapi tidak mempengaruhi intelijensinya. Terbanyak pada kejang yang kompleks, anak dapat mengalami kelainan saraf yang nyata. Dokter akan mempertimbangkan pemberian pengobatan dengan anti kejang jangka panjang selama 1-3 tahun. Penata laksanaannya, ketika demam, miringkan posisi anak sehingga ia tidak tersedak air liurnya dan jangan mencoba menahan gerak si anak. Turunkan demam dengan membuka baju dan menyeka anak dengan air yang sedikit hangat. Setelah air menguap, demam akan turun. Jangan memberikan kompres dengan es atau alkohol karena anak akan menggigil dan suhu tubuh justru meningkat walaupun kulitnya terasa dingin. Untuk anak dengan berat badan kurang dari 10 kg dapat diberikan obat. Umumnya, kejang demam akan berhenti dengan sendirinya sebelum 5 menit. Dan perhatikan kondisi sebagai berikut. Bila kejang berlangsung kurang dari 5 menit, kemudian anak sadar dan menangis, biasanya tidak perlu dirawat. Bila demam tinggi dan kejang berlangsung lebih dari 10-15 menit atau kejang berulang, maka harus membawanya ke dokter atau ke rumah sakit. Untuk selanjutnya adalah tetanus neonatorum yang merupakan penyakit tetanus yang terjadi pada neonatus atau bayi kurang dari 1 bulan yang disebabkan oleh Clostridium tetani atau kuman yang mengeluarkan toksin yang menyerang sistem syaraf pusat. Terjadi karena spora Clostridium tetani masuk ke dalam tali pusat yang belum puput. Tanda dan gejalanya, yang pertama, bayi yang semula dapat menetek tiba-tiba sulit menetek karena kejang otot rahang dan faring. Yang kedua, mulut bayi mencucu seperti mulut ikan atau oportotunus.
Yang ketiga, kejang terutama bila kena rangsang cahaya, suara, dan sentuhan. Dan yang keempat, kadang-kadang disertai dengan sesak nafas serta wajah membiru. Masa inkubasi yaitu 3-28 hari dengan rata-rata 6 hari. Apabila masa inkubasi kurang dari 7 hari, biasanya penyakit lebih parah dan angka kematiannya tinggi. Faktor resiko terjadinya karena pemberian imunisasi TT pada ibu hamil tidak dilakukan atau tidak lengkap, pemberian tidak sesuai dengan program, pertolongan persalinan yang tidak memenuhi syarat-syarat, yaitu tempat, alat, cara pertolongan kurang bersih atau kurang diperhatikan, dan yang terakhir adalah perawatan tali pusat tidak memenuhi persyaratan kebersihan. Penata laksanaan kasus tetanus neonatorum di tempat rujukan dengan memperhatikan pengobatan kolaborasi, yaitu penempatan pasien di ruang isolasi yang tenang dengan sedikit sinar untuk mencegah rangsangan kejang, mengatasi kejang dengan injeksi anti kejang, menjaga jalan nafas tetap bebas dan pasang spatel lidah agar tidak tergigit, mencari tempat masuknya kuman tetanus biasanya di tali pusat atau di telinga, mengobati penyebab tetanus dengan anti-tetanus serum dan antibiotik, serta melakukan perawatan adekuat yaitu memenuhi kebutuhan oksigen, makanan, cairan, dan elektrolit. Kasus selanjutnya adalah hiperbilirubinemia, yaitu penyebab bayi kuning yang merupakan karena kadar bilirubin dalam darah bayi terlalu banyak, di mana kadar serum total lebih dari 10 mg/dl pada minggu pertama yang ditandai dengan warna kulit pada bayi yang disebut dengan ikterus. Komplikasi berat pada bayi ikterus adalah ensefalopati bilirubin atau Kern-Icteric. Patofisiologinya di sini, bilirubin merupakan hasil pemecahan hemoglobin yang disebabkan oleh kerusakan sel darah merah atau SDM. Ketika SDM dihancurkan, hasil pemecahan terlepas ke sirkulasi dalam darah dan nantinya hemoglobin terpecah menjadi dua. Heme yang diubah menjadi bilirubin tidak terkonjugasi atau zat yang terikat di albumin dan globin atau protein dan digunakan lagi oleh tubuh. Bilirubin yang diproduksi dalam jumlah banyak nanti akan menaikkan kadar bilirubin dan terjadilah hiperbilirubinemia. Selanjutnya adalah asuhan neonatus dengan hipotermi. Hipotermia merupakan ketidakmampuan untuk mempertahankan suhu tubuh yang normal yang biasa, terutama pada bayi dengan berat badan lahir rendah. Termoregulasi atau pengaturan suhu pada bayi baru lahir merupakan aspek yang sangat penting dan menantang pada perawatan bayi baru lahir. Suhu tubuh normal dihasilkan dari keseimbangan antara produksi dan kehilangan panas tubuh. Etiologinya karena kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hipotermi pada bayi baru lahir, baik penyebab atau komplikasinya, waktu bayi lahir serta perawatan sesudahnya dan perawatan BBL tidak optimal. Mekanisme kehilangan panas pada bayi dapat terjadi dengan 4 cara, yaitu melalui radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi. Gejala pada hipotermi sedang yaitu suhu 32-36,4 derajat Celcius, ada gangguan nafas, denyut jantung kurang dari 100 kali per menit, malas minum, dan terjadi letargi. Dan gejala hipotermi berat, tanda hipotermi sedang tadi, kulit teraba keras dan nafas pelan serta dalam. Menurut buku Kemenkes RI tahun 2016 tentang asuhan kegawdaruratan maternal dan neonatal, reaksi tubuh bayi terhadap kedinginan yaitu yang pertama, secara fisiologis mengalami vasokonstriksi pembuluh darah untuk melindungi jaringan di bawahnya, sehingga penggunaan oksigen bertambah melalui aktivitas menggigil atau tanpa menggigil. Yang kedua, terjadi patologis, reaksi segera terjadinya metabolisme anaerob yang selanjutnya akibatkan metabolisme asidosis sehingga vasokonstriksi paru, piraotosan dari kanan ke kiri atau hipoksia dan aktivitas anaerob. Yang ketiga, terjadi reaksi lambat, secara perlahan-lahan pemakaian kalori meningkat dan pemakaian O2 lebih-lebih. Yang keempat, terjadi stres dingin atau cold stress yaitu suhu 36-36,4 derajat Celcius, menjadi cedera dingin atau cold injury. Bayi makin melemah, pernafasan lambat atau tak teratur atau bradikardi, udem kelopak mata, terjadinya pengeresan subkutan dan teraba dingin, ekstremitas mengeras dan kaku, serta pada stadium akhir terjadi sklerema. Selanjutnya adalah bayi dengan hipertermia.
atau suhu tubuh tinggi. Tanda gejalanya, bayi suhu tubuhnya lebih dari 37,5 derajat Celcius, terdapat tanda dehidrasi yaitu elastisitas kulit menurun, mata dan ubun-ubun besar cekung, lidah dan membran mukosa juga kering. Bayi malas minum, frekuensi nafas lebih dari 60 kali per menit, denyut jantung lebih dari 160 kali per menit, dan letargi dan irritabel. Bayi dengan hipertermia dapat disebabkan karena infeksi, dehidrasi, trauma lahir, atau perubahan mekanisme pengaturan panas sentral karena malformasi ataupun obat-obatan. Kasus selanjutnya adalah hipoglikemi, yang merupakan suatu keadaan di mana kadar glukosa darah bayi rendah. Pada bayi aterem, konsentrasi glukosa plasma kurang dari 35 mg per dl dalam 72 jam pertama menjadi 45 mg per dl, dan pada bayi PPLR kurang dari 25 mg per dl. Faktor resikonya, ibu dengan DM, bayi dengan PPLR, bayi sangat imatur atau sedang sakit, dan bayi menderita penyakit genetik misalnya galaktosemia. Tanda dan gejalanya tersendiri ada gerakan gelisah, tremor, episode cyanosis, apatik, kejang, takipnu, tangisan lemah, letargi, bola mata berputar, keringat banyak, dan mendadak hipotermia dan henti jantung. Gejala ini dapat muncul beberapa jam sampai 1 minggu setelah kelahiran. Dan berikut ini ada penanganan pada bayi dengan hipoglikemia. Kasus selanjutnya yaitu hiperglikemi, yang merupakan kadar gula darah yang tinggi. Keadaan whole blood atau glukosa lebih dari 120-125 mg per dl. Tindakan segera yang dilakukan adalah mengurangi asupan gula, beri makan secepatnya bila memungkinkan, dan tes GDS setiap jam hingga stabil. Untuk kasus selanjutnya adalah infeksi neonatus. Sebelumnya, kita harus mengetahui tentang infeksi perinatal, yang merupakan infeksi pada neonatus yang terjadi pada masa antenatal, intranatal, dan postnatal. Penyebabnya disebabkan oleh bakteri Escherichia coli, Pseudomonas bioganeus, Klebsiella, Staphylococcus aureus, dan Coccus gonococcus. Tanda dan gejala terjadinya infeksi yaitu yang pertama bayi malas minum, kedua gelisah dan mungkin juga terjadi letargi, yang ketiga frekuensi pernafasan meningkat, yang keempat berat badan menurun, yang kelima pergerakan berkurang, keenam muntah, ketujuh diare, kedelapan sklerema dan udem, yang kesembilan perdarahan, ikterus dan kejang, dan yang kesepuluh suhu tubuh normal, hipotermi atau hipertermi. Dan berikut ini patofisiologi terjadinya infeksi. Pada masa antenatal, kuman masuk ke tubuh janin melalui sirkulasi darah ibu, dan kemudian ke plasenta dan akhirnya ke dalam sirkulasi darah umbilikus. Pada masa intranatal, mikroorganisme masuk dari vagina dan masuk ke dalam rongga amnion. Akan terjadi infeksi setelah selaput ketuban pecah. Infeksi pada postnatal terjadi setelah bayi baru lahir lengkap, misalnya melalui kontaminasi langsung dengan alat yang tidak steril. Dan kasus infeksi perlu diwaspadai adanya dampak, yaitu dampak neonatus dengan infeksi akan menyebabkan infeksi berat dan infeksi ringan. Infeksi ringan dapat terjadi pemphigus neonatorum atau infeksi kulit berupa impetigo bullosa dan kadang dermatitis. Terjadi infeksi pada pusat, yaitu sampai bernanah dan kemerahan. Terjadi oftalmia neonatorum, yaitu blenorea atau konjungtivitis, dan terjadi infeksi monelia atau moniliasis yang merupakan manifestasi berupa oral thrush. Sedangkan untuk infeksi berat yang tergantung pada jenis kuman yang berkembang dapat menyebabkan sifilis kongenital, penyakit membran hialin, sepsis neonatorum, meningitis, pneumonia kongenital, pneumonia aspirasi, diare endemik, dan tetanus neonatorum. Dan penata laksanaan secara umum yang dilakukan adalah untuk mencegah infeksi, perawatan harus secara aseptik dan inkubator harus aseptik pula. Ruangan tempat merawat bayi terpisah, bersih, dan tidak dibenarkan banyak orang untuk memasuki ruangan tersebut kecuali petugas. Semua alat yang harus diperlukan harus steril. Memberikan lingkungan yang optimal, suhu tubuh bayi harus dalam batas normal yaitu 36,5 sampai 37 derajat Celcius dan meletakkan bayi dalam inkubator. Pemberian oksigen di sini juga dilakukan dengan hati-hati karena terpengaruh kompleks terhadap bayi prematur. Jika pemberian oksigen terlalu banyak akan menimbulkan komplikasi fibrosis paru, kerusakan retina, dan lain-lain.
Pemberian cairan dan elektrolit sangat perlu untuk mempertahankan homeostasis dan menghindarkan dehidrasi. Pemberian antibiotik untuk mencegah infeksi juga sangat diperlukan. Oke, sekian belajar bareng kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kesalahan dalam penyampaian materi, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Silahkan untuk koreksi, masukan, kritik, dan saran dari teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk belajar di video-video selanjutnya ya teman-teman. Semangat belajar dan semangat untuk menuju sukses. Terima kasih. Dadah teman-teman.